Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlat thana'i wal majd. Ahaqqu ma qalahul 'abd wa kulluna laka 'abd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Subhanahu subhanah awwalun bil ibtida
وآخر بلا انتهاء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابة الكرام ونخص من بينهم خلفاء الراشدين من بعده سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya jalan menuju surga amat teramat banyak, walaupun pintu utamanya hanya ada 8. Sebagaimana jalan menuju neraka amat teramat banyak, walaupun pintu utamanya hanya ada 7 buah. Hendak masuk ke pintu mana kita tergantung amal apa yang kita lakukan, dan sebesar surga apa yang kita nikmati dan kita dapatkan tergantung amal apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang masuk pintu surga lewat ibadah sholatnya yang khusyuk. Ada orang yang masuk pintu surga lewat zakatnya yang ikhlas dan sempurna. Ada orang yang masuk pintu surga lewat puasanya yang diterima. Ada orang yang masuk pintu surga lewat pintu hajinya yang mabrur. Ada juga orang yang masuk pintu surga lewat sedekah dan amal-amal lainnya yang terkadang manusia tidak menyadarinya saat melakukannya. Demikian pula ada manusia yang masuk neraka karena tidak menunaikan sholat. Ada yang masuk neraka karena tidak membayar zakat. Ada yang masuk neraka karena tidak melakukan puasa. Ada yang masuk neraka karena sudah mampu namun tidak menunaikan ibadah haji. Namun bukan berarti tidak ada amal-amal kecil yang mengantarkan seorang hamba ke dalam kebinasaan dunia akhirat. Sebagaimana jangan dikira tidak ada amal-amalan kecil yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita mengerjakan ibadah kecil di hadapan kita dan kita tidak memperhitungkannya, padahal di hadapan Allah itu adalah pintu keriduannya, dan di hadapan Allah itu adalah sarana untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya. Dalam sebuah hadis disebutkan, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kulu ath-thara min al-atshi faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalba min al-atshi mithlu alladhi kana balagha minni. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu summa amsakahu bifamihi fasaqal kalba fasyakarallahu lah faghfara lah. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran faqala na'am fi kulli dhati kabdin ratbin ajrun. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang berjalan melalui suatu jalan. Lalu ia merasa sangat kehausan. Di tengah kehausannya itu, ia menemukan sebuah sumur dan meminum daripadanya. Sesaat naik ke atas, dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya, anjing ini telah mendapatkan kehausan seperti yang aku alami tadi. Maka timbullah rasa iba dalam hatinya. Lalu ia turun ke bawah,
kemudian ia menciduk air dengan sepatunya dan digigitnya dengan mulutnya naik ke atas dan diminumkannya kepada anjing yang sedang kehausan tadi. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu dan diampuni dosa-dosanya. Dalam satu teks dikatakan bahwa Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya karena telah berbuat baik kepada seekor anjing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seekor anjing yang sangat hina, yang kalau lalu lalang di hadapan rumah kita akan mengusir dan melemparinya. Kita sering menyebutkan namanya dengan hal-hal yang buruk. Ketika kita marah kepada seseorang, ketika kita bertengkar, ketika kita benci, kita akan menyebutkan kata anjing di hadapan mukanya. Betapa buruknya anjing ini. Akan tetapi meskipun buruknya anjing, ketika dia mendapatkan kesulitan, kemudian seseorang menolongnya hingga ia minum dan sehat kembali, maka Allah membukakan pintu surga lewat sekedar hanya memberi minum seekor anjing. Kalaulah memberi minum seekor anjing saja telah mengantarkan seseorang mendapatkan ampunan Allah dan memasukkannya ke dalam surga, bagaimana jika yang kita beri minum adalah anak-anak yatim? Bagaimana jika yang kita beri minum adalah orang-orang miskin? Dan bagaimana jika yang kita beri santunan adalah orang-orang yang tidak berpunya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga dapat saja memasukkan seorang ke dalam neraka, bukan karena ia tidak sholat, bukan karena ia tidak zakat, bukan karena tidak puasa, bukan karena ia tidak haji, bukan karena yang lainnya. Bisa jadi karena perbuatan kecil yang tidak ia memperhitungkannya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, "Udzibatim ra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyasil ard." Ada seorang wanita dalam suatu cerita disebutkan ia adalah ahli ibadah, rajin sholat malam, namun ia divonis masuk ke dalam neraka. Kenapa? Fi hirrotin, hanya gara-gara seekor kucing saja. Apa yang ia lakukan terhadap kucing tadi? Sajanatha hatta matat, ia mengurung kucing itu sampai mati. Lahiyat amatha, sang wanita jangankan memberikan makan kepada kucing tadi, wala sakotha, jangankan wanita itu memberi minum kepada kucing tadi, id habasatha, bahkan ia mengurungnya, wala hiya tarokatha ta'kulu min hasyasil ard, bahkan ia tidak membiarkan kucing itu dilepaskan dan keluar memakan dari rerumputan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jikalau menyakiti seekor kucing, makhluk yang di hadapan kita tidak berharga saja, dapat mengantarkan seseorang yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka karena kemurkaan Allah. Bagaimana jika yang kita sakiti adalah makhluk berwujud manusia? Dan bagaimana pula jika yang kita sakiti adalah manusia yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika menyakiti binatang saja bisa mengundang kemurkaan Allah dan menyebabkan seorang ahli ibadah masuk ke dalam neraka, bagaimana pula jika yang kita sakiti adalah saudara kita sendiri, saudara yang memiliki syahadat yang sama, memiliki keyakinan wajibnya sholat yang sama? Tentu kemurkaan Allah lebih besar daripada menyakiti binatang tadi. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang yang disebut sebagai muslim yang sejati adalah orang-orang yang kaum muslimin secara keseluruhan selamat dari lidah dan tangannya. Seseorang patut disebut sebagai orang Islam yang benar kalau mulut dan tangannya, ucapan dan perbuatannya tidak menimbulkan luka hati di hadapan muslim yang lain.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum hari ini kita telah melakukan rentetan-rentetan ibadah. Pada bulan Ramadan kemarin kita telah melakukan ibadah begitu giat, menahan hawa nafsu, memperbaiki dan mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Syawal ini kita memiliki tradisi yang sangat bagus, yaitu saling bermaaf-maafan, memperbaiki dan mempererat hubungan kita sesama manusia. Maka di penghujung bulan Syawal ini, ketika kita sudah memperbaiki dan mempererat hubungan kita dengan Allah dan manusia, mari kita jaga terus hubungan ini. Mari kita jaga terus hubungan yang harmonis ini. Jangan sampai ketika kita sudah memperbaiki ini semua, kita kembali mengecewakan Allah dan kembali menyakiti hati manusia. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha amma nahakum anha wa zaja. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana wa lisairil muslimina sya'nana kullah wa la takilna li anfusina tarfatainin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tuslihu biha dinana wa ta'simuna min kulli su'. Allahumma shfi amradana wa mardana mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa farij karbana 'anil maqrubin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi ilmikal ghaib wa bi qudratika 'alal khalq ahyina lima 'alimtal hayata khairun lana wa tawaffana lima 'alimtal wafata khairun lana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfaq wa qurrata 'ainin la tanqati wa nas'aluka ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka an-nadhar ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ikal karim wa 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atim 'afiyatana muddata umrina ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadal 'am wa kullal 'am ya rabbal alamin. Allahumma inna nastashfi'u ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika nad'u li ummati habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam waj'alna nuhibbu li kulli muslim ma nuhibbu li anfusina ya rabbal alamin. وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة.